Mari saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita sambut Prapaskah melalui ibadah kita pagi ini dengan hati yang bersukacita dan bersyukur. Untuk itu, marilah kita bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan, Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Oleh sebab itu, ibadah Minggu Prapaskah ini ditabiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Amin. Amin. Introitus diambil dari Mazmur 86 ayatnya yang ke-9. Segala bangsa yang kujadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Untuk menyambut introitus ini kita memuji Ku Kan Bangkit. Mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi
mengawal. Mari kita semua umat pilihan Allah. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kebenarannya. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kebenarannya. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita masuk di dalam hukum kasih. Saudara-saudara, hidup kita dipelihara dan dilindungi dalam terang kasih Tuhan. Kasih itu dinyatakan dalam bentuk hukum sebagai dasar hidup orang beriman. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Di dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 39. Akan tetapi hukum kasih itu tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna, sehingga mudah kita jatuh dan terjerumus ke dalam jurang dosa yang menyebabkan benci, dendam, iri hati, dan perpecahan. Pengakuan dosa, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9. Untuk itu, marilah kita mohon pengampunan atas segala dosa dan salah kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang sujud menyembah di hadapan-Mu dan mengaku akan segala dosa dan salah kami, baik secara pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Kami sadar akan setiap kelalaian dan pelanggaran kami, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, salah paham, pementingan diri, dan perselisihan, ketertutupan, dan ketidakjelasan dalam kesaksian kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami, berilah pengampunan dan damai sejahtera, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, dan barulah hidup kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan Juru Selamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berita anugerah. Berita anugerah Allah terdapat di dalam Yesaya 1 ayat yang 18. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju.
sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Segala kemuliaan bagi Allah Bapa di surga. Petunjuk hidup baru. Saudara-saudara, kita telah dibebaskan dari dosa kita oleh kasih karunia Tuhan. Maka kita tidak boleh lagi hidup di dalam dosa, melainkan Kristus hidup di dalam kita. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang tertulis pada 1 Korintus 5 ayat 17 berkata, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Untuk merespons petunjuk hidup baru dan berita anugerah ini, kita memuji seputih bulu domba. Kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikatmu. Tak kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Kaulah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bakain kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Kita naikkan sekali lagi sambil merenungkan betapa Tuhan sangat mengasihi kita. Tak kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikatmu.
Jemaat yang Tuhan kasihi, bersama dengan semua orang percaya di muka bumi ini, di segala waktu dan tempat, marilah kita bangkit berdiri dan mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Dan masing-masing kita berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Tiba saatnya untuk anak-anak sekolah minggu maju ke depan untuk didoakan. Sekolah minggu dengar-dengaran, nurut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kami punya kesempatan untuk berdoa bagi anak-anak-Mu Bapa. Mereka akan tumbuh dewasa dan kami rindu mereka tumbuh dalam berkat dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah anak-anak sekolah minggu ini bertumbuh terus menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berdoa untuk guru-guru sekolah minggu, berikan bekal yang dari Tuhan agar mereka mampu menjelaskan kasih Tuhan kepada anak-anak yang dibimbingnya. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Amin. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, nurut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, di mana pagi ini pelayan firman adalah Bapak Pendeta Anton Angkau STH. Marilah kita memuji Tuhan dengan pribadi yang mengenal hatiku. Seperti
jiwa yang haus rindu aliran sungai. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus Tuhan kami, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh kumpul kembali datang kepada Tuhan. Di minggu-minggu Prapaskah ini kami rindu Tuhan. Tuhan tolong kami dalam pertolongan Roh Kudus agar kami terus memperbaharui diri dan terus menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu untuk memuji Engkau Bapa. Kami rindu juga untuk mendengarkan akan firman-Mu yang menuntun kami dalam kehidupan kami sehari-hari untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Siapkan kami Bapa dalam pertolongan Roh Kudus agar kami mengerti firman yang akan ditaburkan. Kiranya Roh Kudus menolong kami, memampukan kami mengerti dan memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari untuk hormat kemuliaan bagi Bapa di sorga. Terpujilah Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara sekalian dalam Tuhan Yesus, di Minggu Prapaskah yang pertama ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 12 ayat pertama sampai dengan yang ke-11. Saya akan bacakan. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah
adalah satu yang mengajarkan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada seorang oleh Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Ayat ke-11, tetapi semuanya dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikianlah firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Ibu Bapak yang kekasih dalam Tuhan Yesus, introitus kita menyampaikan kalau tema kita menyampaikan keberagaman bukan kekurangan, tetapi kekuatan. Keberagaman bukan kelemahan, tetapi kekuatan. Ya. Introitus kita, segala bangsa yang kujadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu, ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Biarlah kita sebagai orang-orang percaya terus mengerti tujuan Allah, bahwa tujuannya adalah membawa semua orang kepada Kristus, membawa semua orang kepada kasih Allah, kepada kemuliaan Allah melalui ibu bapak saudara dan saya. Biarlah ini boleh menjadi ingatan bagi kita bahwa sebagai orang yang ditebus Tuhan itu ada rencana Allah, ya, bukan begitu saja. Kalau kita lihat bacaan kita di 1 Korintus 12:1-11 ini ada bermacam-macam karunia, tapi dengan satu tujuan, kemuliaan bagi Allah. Ya. Jadi jangan dibahas bedanya, dibahas samanya. Ya. Kalau dibahas bedanya nggak selesai-selesai, tapi dibahas samanya semua untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita lihat dari bacaan pertama, sekarang tentang karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa ada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Kalau kita lihat dari bacaan Tesalonika, 1 Tesalonika 5 ayat 9 diberitahukannya demikian yang hubungannya dengan ayat 1 dan 2 ini. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sebut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Jadi jemaat Korintus ini jemaat yang maju. Jemaat ada beberapa keadaan jemaat. Untuk Korintus ini jemaat yang kalau dibilangnya tempat daerah pelabuhan gitu ya. Daerah tempat orang-orang bisnis di situ, orang-orang ekonomi di situ, orang-orang yang jauh lebih baik secara ekonomi dibanding yang lain. Tetapi saat ini Rasul Paulus sampai di Korintus. Dia punya pergumulan sendiri untuk menghadapi
semua pelayanan yang Tuhan percayakan untuk dia jangkau. Ada tempat yang lemah secara ekonomi, ada tempat yang kuat secara ekonomi. Tetapi sekaligus juga di tempat yang kuat ini terjadi kebobrokan. Ya, kerusakan terjadi di situ. Ya, kerusakan dalam hal penyembahan berhala dan kerusakan mengenai percabulan karena campur orang-orang yang masuk di pelabuhan itu. Jadi dalam pelayanan bertemu dengan bermacam masalah, ya, bisa bertemu dengan perekonomian rendah, bisa bertemu dengan perekonomian yang sangat kuat, bahkan kebablasan. Nah, Rasul Paulus mengingatkan semuanya itu untuk dibenahi, baik yang remah maupun yang kuat dibenahi untuk tujuan kemuliaan Tuhan. Jadi bukan sekedar saja. Tuhan mau kita tidak bahas bedanya, tapi bagaimana bersatu untuk kemuliaan Tuhan. Kalau di sini jarang kita lihat yang namanya pelangi, sekalipun habis hujan gitu sering gitu ya, tapi kita tidak mudah untuk melihat pelangi karena polusi. Jadi nggak mudah kita lihat pelangi. Tapi saya baru pulang dari Mesuji 2 minggu lalu, itu lihat pelangi. Lalu kayak norak gitu, padahal dari sejak kecil udah tahu pelangi gitu ya. Terus di kendaraan pengen lihat. Betapa indahnya pelangi itu. Polusi membuat kita tidak lihat lagi keindahan itu. Pelangi-pelangi, alangkah indahnya, merah, kuning, hijau, di langit yang biru, pelukismu agung, siapa gerangan, itu tugas kita menjelaskan. Tetapi karena kita bertemu dengan polusi, kita lupa bahwa ada pelangi. Ada merah, kuning, hijau yang indah, yang orang sedang tanya, siapakah gerangan? Jadi suasana polusi, suasana yang mengaburkan untuk kita dapat melihat keindahan Tuhan, membuat kita kelupaan untuk menceritakan Tuhan kepada orang lain. Sedangkan pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru, pelukismu agung, siapa gerangan? Ibu, bapak, saudara sekalian dalam Tuhan Yesus, polusi membuat orang cari siapa gerangan Tuhan itu. Dari mana dia dapatkan? Dari kita, saudara. Dari kita yang mengalami keagungan Tuhan. Dari kita yang mengalami kasih Tuhan. Dari kita yang mengalami kebaikan dan pemeliharaan Tuhan. Orang-orang sedang menantikan. Ada 2 tipe, bahkan 3. Yang pertama, orang yang tidak tahu siapa gerangan. Yang kedua, orang tahu tetapi bertemu dengan banyak polusi, kelupaan. Tadi saya sudah cerita, sampai di Mesuji agak norak saya gitu ya, pelangi. Padahal dulu masih kecil udah biasa lihat pelangi, udah lama nggak lihat pelangi. Nah, hal itu dibutuhkan oleh orang pertama yang tidak tahu siapa gerangan, pelukis yang agung itu. Nah, orang yang kedua yang sudah tahu, kelupaan. Orang yang ketiga, pada waktu dia lihat, dia diingatkan untuk menceritakan kepada 2 kelompok, orang yang kelupaan dan orang yang tidak tahu. Ibu, bapak, dan saudara sekalian dalam Tuhan Yesus, kita tuh di mana? Apa kita dimasuk orang yang tidak tahu? Rasanya bukan. Karena ada di gereja. Gitu. Lebih mungkin kita adalah orang yang kelupaan. Pelukismu agung, siapa gerangan, ditanya oleh orang pertama. Orang yang kedua kelupaan, nggak respon. Saya ulangi ya. Orang pertama cari, pelukismu agung, siapa gerangan. Yang kedua denger ini, ada pertanyaan, tapi nggak respon. Karena udah lama nggak lihat pelangi. Udah lama tidak melihat dan menghargai keagungan Tuhan. Yang ketiga, minggu-minggu Prapaskah ini Tuhan mau mengajak kita untuk kembali melihat keagungan Tuhan dengan perbedaan warna-warni, merah, kuning, hijau,
di langit yang biru itu indah. Masih banyak anak-anak kalau ditanya nggak tahu. Kita ngobrol-ngobrol sama cucu makin nggak tahu aja. Dia nggak lihat pelangi. Dia hanya tahu di buku. Dia nggak jelas. Jadi nggak punya kekuatan untuk menceritakan pelangi itu dia lihat gitu loh. Bukan pelangi itu dia lihat di buku. Pelangi itu dia lihat di langit yang biru. Perbedaan merah, kuning, hijau di langit yang biru itu dilihat. Dan orang yang melihat itu kekagumannya beda dengan orang yang sekedar lihat di kertas. Karena orang lihat di kertas, disuruh stop dia berhenti loh. Tetapi orang yang melihat ada di langit yang biru, disuruh stop dia nggak berhenti. Sok tahu kamu? Dia jawab, bukan sok tahu. Aku lihat memang ada di langit yang biru, merah, kuning, hijau, di langit yang biru aku lihat. Aku harus menceritakan kepada orang yang ragu-ragu. Karena hanya baca di buku. Dia bisa bilang ada pelangi merah, kuning, hijau, tapi dia beda. Pada waktu dia keluar dia bisa lari-larian. Lihat anak-anak tuh lari keluar untuk lihat pelangi yang keluar gitu loh. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, suasana yang terjadi di Korintus karena bercampurnya orang di pelabuhan, ekonomi yang lebih baik daripada orang-orang lain, kurang bisa melihat ada keagungan Tuhan dalam dirinya, dalam keluarganya, dalam pertemuannya dengan berkat Tuhan, menyaksikan kebaikan Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan kita, kita bertemu dengan macam-macam persoalan, ya, macam-macam tipe. Dan firman Tuhan beritahukan kepada kita, di tengah-tengah persoalan ini ada orang-orang yang kalau di sini dibilangnya tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Jadi kalau kita bertemu dengan orang-orang yang, karena saya pulang balik ke daerah-daerah yang bawah gitu, ke daerah-daerah pinggir gitu ya. Saya pulang pergi ke daerah pinggir. Jadi belum lama ada di Soe, belum lama lagi saya ada di Riau. Riaunya bukan Riau di kota, Riaunya Riau di balik Gunung Bukit 30. Di sana tuh bukan hanya ada monyet, tetapi ada harimau. Gitu ya. Tetapi ada jiwa-jiwa di sana yang banyak, ada 105 kakak yang kalau ditanya KTP-nya apa? Kristen. KTP-nya Kristen loh. Kakaknya Kristen. Tapi nggak ada pelayanan di situ. Karena adanya di balik gunung. Tapi mereka juga butuh Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan beritahukan kepada kita, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Allah. Jadi pada waktu kita percaya pada Tuhan Yesus, itu firman Tuhan beritahu, itu Roh Kudus yang kasih tahu ke kita. Roh Allah sendiri yang memperkenalkan dirinya kepada kita. Kita diminta merespon. Ada orang yang merespon, siap Tuhan, aku percaya kepadamu. Ada orang, oh gitu. Nah, kita akan bertemu dengan dua model. Ada orang yang pada waktu dengar berita tentang Tuhan Yesus, keselamatan dari Tuhan, ada yang merespon, Tuhan aku mau percaya kepadamu. Karena dia mengalami Roh Allah sendiri berbicara kepada dia dan dia meresponi itu. Nah, hari ini kita diminta untuk menghargai hal itu. Kalau kita percaya pada Tuhan Yesus, sadar ataupun tidak sadar, firman Tuhan beritahu itu karya Roh Allah. Yang kita percaya itu karya Roh Allah. Tetapi dunia ini banyak sekali suasana yang membuat polusi dalam segala hal. Baik polusi itu udara, sampai nggak bisa lihat pelangi, ya, debu dan lain-lain. Tapi dalam secara rohani kita bertemu dengan suasana sibuk, bingung, takut, kesulitan dan lain-lain. Itu dapat membuat polusi. Kita tidak bisa melihat keagungan Tuhan. Kita kelupaan untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Saya sangat bersyukur beberapa waktu yang lalu, ya, kita hadir
keluarga kedukaan, ya. Lalu memberikan kesaksian, Nuri ya. Nuri memberikan kesaksian tentang bagaimana perjalanan hidup diingatkan Tuhan untuk melewati kesulitan, yang sulit sekali, gitu. Ibu, bapak, dan saudara sekalian dalam Tuhan Yesus, seringkali kita kelupaan menghitung atau mengingat kesulitan yang pernah sulit sekali. Saya 2 kali dalam waktu dekat ini bertemu dengan keluarga yang bertemu dengan kedukaan dan menceritakan tentang kami pernah mengalami suasana yang sampai sulit untuk makan. Kesulitan itu membuat kita harusnya kagum kepada Tuhan, baik kita yang berbicara maupun kita yang dengar, bahwa kesulitan Tuhan datang untuk menolong, bukan untuk disimpan, tetapi untuk diceritakan kepada orang lain, agar orang-orang yang tidak kagum, krisis kagum, menjadi kembali kagum. Ibu, bapak, dan saudara sekalian dalam Tuhan Yesus, kesulitan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita membuat orang krisis kagum pada Tuhan. Kehilangan, krisis kagumnya sama Tuhan tuh kehilangan. Sulit menceritakan itu pertolongan Tuhan, sulit. Kelupaan untuk menceritakan. Padahal tugas kita sebagai orang yang ditebus Tuhan, ucapan yang kita sampaikan harusnya membuat Tuhan terharu melihat kita menceritakan kebaikan Tuhan. Jangan bikin Tuhan bingung sebagai orang-orang yang ditebus Tuhan. Kok kamu nggak tahu bahwa kamu tuh dipelihara Tuhan? Tuhan mau dari ucapan mulut kita ceritakan kekaguman pada Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, aku sangat sulit, dan sulit diceritakan di tengah-tengah kota bisa sulit. Ya. Saya sekian tahun yang lalu sudah cukup lama, saudara. Tapi pada waktu merenungkan hal ini, saya kembali diingatkan ada kekuatan yang kalau di firman Tuhan di 2 Korintus ya. Saya buka ya, 2 Korintus 8 ya. Ayat 14 saya baca ya. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Saudara lihat di sini. Agar kelebihan kamu mencukupkan mereka, lalu agar kekurangan mereka mencukupkan kamu. Coba, kalau kelebihan mencukupkan yang kurang kan pantas, masih yes amin gitu ya. Tapi kalau kekurangan dia mencukupkan kita, gimana ya? Kan mesti dipikir panjang lagi gitu ya. Kalau kelebihan tolong yang kurang itu yes amin, memang begitu gitu, bisa jadi. Tetapi firman Tuhan bilang agar kekurangan mereka mencukupkan kamu. Saya kasih kesaksian karena saya pada waktu merenungkan ini saya ingat sekian tahun yang lalu. Jauh saudara, tahun 82. Jadi sekarang anak-anaknya tuh ada pendeta Lamin dan pendeta Petrus Lamin dan pendeta Simon Munaji. Saya kunjungin satu tempat, itu di Lampung Selatan. Waktu saya ke sana, itu yang angkatin saya air mandi, itu saya lihat dari jurang turun begini, ternyata ada bapak-bapak bawa air, itu baru tahu itu untuk dapur dan untuk mandi. Saya baru selesai mandi, saya baru lihat ternyata bapak itu yang angkatin air. Namanya bapak itu Pak Laman. Ya. Dia angkatin air untuk mandi dan untuk dapur. Kami tamu datang dari Jakarta tahun 82, jauh sekali. Setelah ibadah, saya pimpin ibadah nih, orang dari Jakarta nih, pikirnya orang dari Jakarta kan bisa memberikan sesuatu kepada orang-orang di desa. Saya datang bawa firman Tuhan. Pada waktu saya berbicara bawa firman Tuhan tentang Tuhan hadir untuk memberkati umatnya, saya tanya si bapak itu, tangannya saya ingat sekali, bapak itu tangannya dilipat
dengan begini tangannya gitu, lihat saya gitu loh. Terus saya itu, karena saya lihat dia begitu, saya itu, monggo Pak Laman, apa yang Bapak minta kalau Tuhan datang? Saya berpikirnya dia minta sapi apa kerbau gitu loh. Rumahnya dia tanah loh lantainya. Atap rumahnya tuh daun. Dinding rumahnya tuh geribik, bilik bambu. Pada waktu saya tanya, monggo Pak Laman, kalau Gusti Yesus datang, sampean minta apa Pak? Dia jawabnya apa? Saya pikir nih minta sapi apa kerbau gitu. Minta anak-anak saya jadi hamba Tuhan. Saudara, kekuatan yang saya bawa dari Jakarta untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang di desa yang rumahnya lantainya tanah, dia memberikan kekuatan, dia memberikan dari kekurangannya kecukupan untuk saya. Dia minta anaknya jadi hamba Tuhan. Dia tidak terjebak minta sapi, minta kerbau seperti yang saya pikirkan dari kota. Kan saya datang dari kota, datang ke sana, polanya itu pada waktu minta apa, saya langsung berpikirnya dia minta sapi, minta kerbau nih. Pola kota saya bawa ke desa gitu ya. Ternyata di desa mintanya anaknya jadi hamba Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ini yang saya tangkap dari firman Tuhan, agar kelebihan kamu mencukupkan mereka, agar kekurangan mereka mencukupkan kamu. Dari segi materi, dari segi kepandaian, dari kota lebih kepada orang-orang yang di bawah. Tetapi dari hormatnya, takutnya, dan percayanya kepada Tuhan, kita bisa belajar dari orang-orang yang kesulitan menurut ukuran orang kota. Jadi baik di kota maupun di desa sama-sama berguna untuk Tuhan. Agar kelebihan kamu mencukupkan mereka dan kekurangan mereka mencukupkan kamu. Kita pikirkan yang bisa menutupin kekurangan tuh hanya orang yang lebih. Yang bisa memberikan kecukupan itu bukan orang lebih, orang mau. Saya ulang ya, yang bisa berbuat untuk orang di bawah itu bukan orang mampu. Bukan orang mampu, orang mau. Puji Tuhan, dia mau berbuat dan dia mampu. Bulat. Mantap. Ibu, bapak, dan saudara sekalian dalam Tuhan Yesus, di minggu-minggu Prapaskah ini, Tuhan ingatkan kita diambil dari orang-orang yang percaya kepada berhala-berhala. Kalau kita renungkan kembali ke belakang, lapisan mungkin bukan kakek kita, mungkin bukan langsung orang tua kita, mungkin kakek kita. Tetapi Rasul Paulus ceritakan kepada Korintus karena dia tahu benar jemaat ini jemaat yang punya latar belakang kota pelabuhan, perekonomiannya lebih baik daripada orang-orang lain, lalu punya kebobrokan di tempat lain. Kebobrokannya adalah kawin mawin. Itu yang diberitahukan firman Tuhan. Dan dia mau kalau kita sekarang masuk ke minggu pertama di Prapaskah ini, ingat kembali ke belakang, dari mana Tuhan ambil kita dan untuk apa? Kita diambil bukan hanya untuk Kristen, bukan hanya untuk penuhin gereja. Saya ulangi ya, Tuhan tebus kita bukan sekedar Kristen, Tuhan tebus kita bukan sekedar penuhin gereja. Tuhan tebus kita untuk membawa warna bagi kemuliaan Tuhan, membawa mujizat kepada dunia yang makin hari makin krisis kagum pada Tuhan, baik yang belum percaya maupun orang yang sudah percaya. Jadi tugas kita yang melek secara rohani, tugasnya memberitahu kepada orang yang masih buta secara rohani dan beritahu kepada orang yang katarak secara rohani. Katarak bukan hanya mata, rohani kita juga bisa katarak. Lupa yang namanya pelangi. Merah, kuning, hijau, di langit yang biru, pelukismu agung, siapa gerangan. Banyak orang yang sedang menantikan siapa gerangan yang memelihara orang-orang percaya. Siapa gerangan yang memelihara orang-orang beriman.
Tugas kita menyaksikan hal itu. Doanya Bapak Laman terjadi. Pak Pendeta Simon Munaji ada di Lampung. Pak Petrus Lamin, itu anaknya Pak Laman dikasih nama Lamin, tapi ditambahin Petrus gitu loh. Jadi Petrus Lamin, jadi nggak Laman Lamin gitu ya. Adiknya Lamin itu Lamun. Saudara, dan ini beneran. Jadi Pak Laman itu punya anak Lamin, adiknya Lamin itu Lamun. Gitu. Dia cari yang gampang aja, nanti kan gampang kalau diterima Tuhan Yesus ditambahin Petrus gitu ya. Yakobus ditambahin aja begitu. Nah, Lamin kebagian Petrus, jadi Petrus Lamin. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, tetapi dia sangat jadi berkat. Jadi waktu ngobrol-ngobrol sama Bu Arlin, nih ada keluarga yang tanya, Bu Arlin abis operasi, tadi dikiranya jangan operasi, nanti kalau operasi lumpuh gitu ya. Nanti sekarang Bu Arlin kalau jalan lebih cepat dari yang lain gitu, pengen maju aja, pelan-pelan dulu, awas mesti dipegangin, takut kepleset gitu ya. Ditanya, bagaimana kalau liburan? Karena abis operasi cukup lama gitu ya. Liburan. Mau lihat salju, bagaimana? Bu Arlin jawabnya, saya liburannya mau ke Mesuji. Ke Mesuji, saya bilang lihat becek. Iya, karena di sana ada kekuatan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ada kekuatan yang didapat di sana. Kalau kita lihat ya, orang yang lemah, orang yang kuat nolong yang lemah itu biasa. Tapi orang yang lemah itu firman Tuhan kasih tahu, yang lemah bisa memberikan sesuatu yang kuat pada kamu. Saya beritahukan pada Pak Laman, kalau mereka bilang, Pak Laman dan keluarganya kalau bilang terima kasih Pak jangan banyak bilang terima kasih Pak. Saya kasih tahu Bapak ya, saya tumbuh percaya pada Tuhan Yesus karena lihat Bapak. Ibu Bapak dan saudara sekalian dalam Tuhan Yesus, kalau kita mengalami kelemahan, jangan dianggap kita tidak bisa berbuat. Dalam kelemahanku, aku kuat karena ada Kristus di dalam aku. Oleh sebab itu, berikan kesempatan untuk Kristus yang ada dalam kita bercahaya. Jangan kepusingan kita menutupi cahaya Kristus yang ada dalam kita. Dulu orang-orang di Lampung itu di tempatnya Pak Laman bilang gini sama saya, Pak, kalau sendirinya susah, gak usahlah pikir orang lain. Ada ibu-ibu bilang begitu, Pak, kalau sendirinya susah, jangan pikir orang lain. Karena saya kan pada waktu itu masuk Lampung kan masih kuliah. Saya nikah tahun 84. 79 saya udah di dalam desa. 82 diberitahu, Pak, kalau misalkan sendirinya susah, jangan pikir orang lain lah. Tahu nggak apa yang saya bilang? Cuma saya nggak bilang ke telinganya aja gitu ya. Saya bilang dalam hati saya dan saya injak. Saya injak. Iblis jangan menghalangi saya untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Saya bisa berbicara tentang Tuhan kepada orang lain, tentang kasih Tuhan kepada orang lain, bukan karena saya sudah selesai sarjana dan bekerja. Saya mahasiswa pun pada waktu itu saya ceritakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Ibu bapak dan saudara sekalian dalam Tuhan Yesus, setiap kesempatan, baik dalam keadaan kuat, baik dalam keadaan mampu, baik dalam keadaan enak, baik dalam keadaan susah, pergunakan ucapan kita bagi kemuliaan Tuhan. Pergunakan kalimat-kalimat kita untuk Tuhan dimuliakan. Biasakan buat Tuhan terharu lewat kalimat-kalimat kita. Kalau ibu bapak yang sudah punya anak itu kan akan bersyukur kalau anak itu terima kasih kepada mama, terima kasih kepada papa. Kita akan, kayaknya lupa sulit deh. Kenapa? Karena anak kita tahu diri. Tetapi kalau anak kita tidak tahu diri, kita mau cubit sayang, kita mau jitak sayang, tapi kita kecewa dalam hati. Jangan buat Tuhan demikian melihat kita. Jangan membuat Tuhan kecewa lihat kita. Minggu Prapaskah ini menolong kita, mengajak kita untuk bangkit, berubah, untuk diingatkan kembali bahwa kita ini hasil penebusan Kristus
Kita ini ada hasil penebusan Kristus. Dan Dia mau kita berbuah bagi Tuhan. Dalam segala hal. Bisa lewat doa, bisa lewat dana, bisa lewat tenaga, menjadi satu kesatuan untuk Tuhan. Ada orang bilang begini, saya kerja dari pagi sampai malam, kapan saya bisa berbuat bagi Tuhan? Iblis senang itu. Ada ucapan-ucapan yang membuat kita tidak bisa berbuat. Iblis mau beritahu kepada kita, kamu tidak mampu berbuat. Pagi-pagi matahari belum keluar, kita udah berangkat kerja. Keluar kantor, matahari sudah hilang lagi. Lalu kita pakai itu untuk alasan tidak bisa berbuat bagi Tuhan dalam segala hal. Karena pergi pagi pulang malam. Iblis tepuk tangan. Ibu, bapak, saudara sekalian, sebagai anak Tuhan, jangan beri kesempatan iblis untung. Saya ulangi ya. Sebagai anak Tuhan, jangan beri kesempatan iblis untung. Sebagai anak Tuhan, minta Roh Kudus tolong kita untuk mampu mengatakan Yesus yang terbaik dalam hidupku, dalam segala hal. Supaya iblis kelenger dengar ucapan itu dan Kristus terharu. Ibu bapak dan saudara sekalian dalam Tuhan Yesus, biarlah ini boleh menjadi bekal bagi kita. Jangan bahas beda. Ada karunia-karunia untuk sampai kepada kelengkapan itu, tapi kita nggak bahas karunia-karunia yang beda. Jadikan satu karunia-karunia itu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekian tahun yang lalu, saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan. Saya disampaikan ke beberapa orang bahwa saya tidak percaya Roh Kudus. Karena ditanya begini sama saya, Pak Anton bisa bahasa roh? Saya bilang nggak bisa. Lalu dia informasikan keluar, saya nggak percaya Roh Kudus. Kan nggak sama. Oleh sebab itu, jangan bahas beda. Ada orang yang bisa berbahasa roh, ada yang tidak bisa. Tetapi tidak bahas itu. Yang kita bahas, yang bisa berbahasa roh, yang bisa bernubuat, yang bisa menafsir, semuanya dipakai untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan untuk pertikaian, bukan untuk perpecahan, bukan untuk keributan. Pakai semuanya untuk Tuhan. Semua fasilitas, semua kelengkapan Allah, pakai untuk Tuhan. Ibu bapak dan saudara sekalian dalam Tuhan Yesus, kembalikan orang-orang yang krisis kagum pada Tuhan, untuk kembali kagum pada Tuhan. Maka Tuhan tersenyum melihat kita dan keluarga kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian, tetap semangat memasuki minggu Advent yang pertama ini, untuk terus minta Tuhan evaluasi Minggu Prapaskah ini, ya, untuk Tuhan evaluasi kita agar kita terus diperbaiki untuk masuk kepada sama-sama nanti kita merayakan Paskah bersama. Lalu kita melihat kita ada dalam Tuhan, ya. Kita tidak menjadikan Tuhan. Kita buat hidup kita untuk Tuhan. Ibu dan saudara sekalian dalam Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dan tetap semangat untuk menjadi berkat. Ya. Banyak orang-orang lain sedang menantikan kita. Jadi kalau lihat, saya sampaikan kepada Ibu Pendeta Riana, kalau lihat gambarnya gitu ya, saya akan masuknya di rumah Lopo, kalau tidak salah itu rumah Lopo ya, rumah Timur itu ya, ada jendelanya, saya di situ ya. Kepalanya sedang keluar, saya bertanya, Ibu Pendeta Riana, ini gambaran tentang rumah di Soe ini, di NTT ini? Iya, bilang begitu. Saya bersyukur kalau punya kesempatan untuk ada di sana. Jadi kemarin saya bawa teman dari Soe untuk berangkat pergi ke Mesuji, dan selama ini daerah itu kan daerahnya pegunungan, gitu ya, pegunungan. Apalagi sekarang lagi ada longsor nih, Ibu Ati baru kirim foto juga sama saya. Ini masih dalam proses perbaikan. Lalu masuk di sana di Mesuji, jalannya di air, dan airnya itu bukannya di kapal besar, tapi airnya bisa dipegang, jadi dikelotok, dok, airnya bisa dipegang begini. Tetapi dia bilang begitu, saya akan kembali Pak ke Soe, saya akan kembali ke kampung saya Pak, untuk menceritakan apa yang mereka alami itu di sana. Apa yang kamu dapat yang mereka alami di sana? Mereka itu biasa sebulan sekali kumpul. Jadi di Mesuji itu ada 5 gereja, ya, 5 SP itu daerah permukiman gitu ya. Itu ada 5 lokasi di 5 desa.
Waktu-waktu tertentu sebulan sekali mereka kumpul dan mereka makan bersama. Kebersamaan itu dilihat oleh teman yang datang dari NTT ini, dia rindu untuk balik ke kampungnya, membangun suasana itu di sana. Karena mereka kurang. Saudara, tadi kalau saya bilang rumah tanah, mereka masih banyak yang rumahnya tanah sampai sekarang. Paling ada di floor gitu ya. Tetapi hari-hari tertentu mereka kumpul, mereka mudah untuk dapatkan ikan gabus. Di sini kan kita gabus kalau mau beli pesen. Janjian dulu beli gabus. Kalau di sana gabus itu tinggal bawa pancingan aja, tinggal bawa ke depan rumah, dilempar aja gini, tarik keluar gabus gitu loh. Cuman dibulut-bulutin aja pancingannya, udah dikasih tanah atau lempar begini, tarik gabus. Lalu mereka melihat betapa indahnya suasana di sini, lalu ini lihat betapa indahnya suasana di sini. Biarlah mereka tidak melihat kekurangan, tapi melihat semuanya untuk Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati di minggu Prapaskah yang pertama ini, Ibu Bapak dan Saudara sekalian dalam Tuhan Yesus, minta Tuhan dalam pertolongan Roh Kudus mengoreksi kita. Dan kalau sudah Tuhan beritahu apa yang harus kita perbaiki, jangan dicatat saja, dibuat, diperbaiki, bukan dicatat saja. Habis dicatat, itu dikerjakan. Kalau sampai dicatat, bisa setan yang tepuk tangan loh. Yang Tuhan minta adalah melakukan firman Tuhan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada kesempatan hari ini firman Tuhan beritahukan kepada kami untuk kami kembali kepada Tuhan. Kalau kami mengalami krisis kagum kepada Tuhan, biarlah di minggu-minggu Prapaskah ini Roh Kudus menolong kami untuk kembali kagum kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan kami mampu untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk minggu-minggu yang lalu di mana kami banyak waktu terganggu dengan polusi, keadaan, perekonomian, kesakitan, dan lain-lain. Kami kelupaan akan kasih dan kebaikan Tuhan. Mohon pengampunan Tuhan di minggu Prapaskah ini boleh membuat kita kuat kembali, bangkit untuk satu tujuan, memuliakan Tuhan, membawa orang-orang kepada Tuhan. Banyak orang yang krisis kagum dan tidak melihat, boleh balik kepada Tuhan, melihat Tuhan dan kagum kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk semuanya yang Tuhan berikan bagi kami. Dalam doa syafaat kami, kembali kami datang kepada Tuhan, berdoa bagi bangsa kami, Indonesia. Kita memuji Tuhan, doa buat damai di Indonesia. Shalom, shalom.
Indonesia penuh damai. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat kita pada pagi hari ini. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk pemerintah kami Indonesia, bagi Bapak Presiden Joko Widodo, Wapres Maruf Amin, Menteri Kabinet Indonesia Maju, sampai dengan RW, RT. Kami berdoa untuk TNI dan Polri tetap kuat untuk menjaga bangsa Indonesia yang tercinta ini. Kami berdoa juga untuk dijauhkan dari paham radikal dan teroris. Kami berdoa untuk kebersamaan sebagai umat beragama. Tidak bahas beda, tapi bahas kesamaan. Sama-sama ingin maju, membawa bangsa ini bagi kebaikan dan anak cucu kami. Kami berdoa untuk bencana alam di Indonesia yang terjadi di banyak tempat. Berdoa untuk masyarakat yang terdampak dan pemulihan baik mental dan kerusakan infrastruktur. Pemulihan dalam sektor ekonomi dan sosial. Kami berdoa untuk kesehatan. Kami berdoa untuk pengharapan kami kepada Tuhan. Untuk jemaat yang sakit dan dalam masa pemulihan, kami berdoa untuk Bapak Denny Nenggolan, Ibu Rosani Harman, Ibu Ana Angko, Ibu Po Giok Hoa, Bapak Arianto, Bapak Penetua AF Bernat, Ibu Duta Anggraini. Kami berdoa juga untuk Andrew Chandra pasca operasi usus buntunya. Kami berdoa juga untuk keluarga Nuri, Fani dan Via, kiranya tetap kuat dan tetap percaya Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup menghibur. Kami berdoa juga untuk gereja dan pelayanannya, untuk Ibu Pendeta Riana. Kami berdoa untuk keluarganya dalam tugas pelayanannya. Kami berdoa untuk penginjilan gereja Tuhan di mana saja berada. Berdoa untuk Sinode Gereja Kristen Oikumene Indonesia, Ketua Bapak Pendeta Ronald Manalu dan seluruh MPS, untuk kesehatan, kesehatian dari para pelayan Tuhan di GKOI Persekutuan, Gembala Sidang, Majelis, komisi-komisi, dan seluruh jemaat saling menopang untuk pekerjaan Tuhan dan Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa juga untuk jemaat dalam segala pergumulannya, ekonomi, keluarga, pekerjaan, dan kesehatan. Menyerahkan semua dalam pengasihan Tuhan, karena firman Tuhan yang beritahukan kepada kami, Tuhan yang pelihara orang-orang percaya. Kami berdoa untuk jemaat lansia, kiranya tetap sehat dan tetap semangat. Jemaat yang berulang tahun, Ibu Gultom 16 Februari, Ibu Rain Edra Wijaya 22 Februari, Ibu Lasmi Febriana Tampu Bolon 24 Februari. Anak-anak sekolah minggu tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Kami berdoa juga untuk lingkungan tempat tinggal jemaat dan lingkungan gereja, RT 01 RW 06B. Kami berdoa juga untuk Enin yang terlibat dalam pelayanan gereja, menyerahkan kesehatannya dan keluarganya. Biarlah dia juga melihat dan percaya kepada Tuhan Yesus lewat kehidupan kami. Terima kasih Bapa, mengucap syukur untuk ibadah pada hari ini. Terima kasih kami boleh beribadah bersama. Mohon pertolongan Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk doa yang Tuhan ajarkan kepada kami bersama-sama.
kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan, dan ingatlah firman-Nya di dalam Amsal 3 ayat yang ke-9 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari penghasilanmu. Sementara Bapak Ibu maju memberikan persembahan melalui kantong kolektor yang telah kami sediakan di depan Bapak Ibu, marilah kita memuji Tuhan dengan bila ku hitung-hitung. Ku hitung-hitung segala berkat-Mu Tuhan, tak terhitung, tak terkira semua yang telah Kau beri. Ku naikkan syukurku, segala hormat dan puji. Ya Allah, Kau Bapa-Ku, pemelihara hidupku. Rasa selalu kehadiran-Mu Tuhan, penghiburan kala susah, kekuatan kala lemah. Kau beri kuat padaku, kehangatan kasih-Mu. Hanya dapat ku kata terima kasih Bapa-Ku. Aku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu, oh Tuhan. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. persembahan kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu
karena kami telah mendapat kesempatan untuk memberikan persembahan kami selaku tanda syukur kami atas kelimpahan berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Dengan kerendahan hati kami mohon, terimalah persembahan kami ini dan jadikanlah semuanya itu saluran berkat bagi pelayanan jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami persilahkan duduk. Kami akan sampaikan tambahan warta jemaat untuk tanggal 26 Februari 2023. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Anton Angkau, STH, atas pemberitaan firman pada pagi siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak, keluarga, dan pelayanan. Yang kedua adalah ibadah Minggu sore atau ibadah nuansa muda akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 26 Februari 2023, bertempat di gereja pukul 17 waktu Indonesia Barat dengan tema Satu Hati, dengan pelayan firman adalah Pendeta Muh Rusli Manuarfa. Yang ketiga, disampaikan kepada jemaat bahwa kotak pembangunan untuk renovasi sekolah minggu dari tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan 19 Februari 2023 adalah berjumlah 2.940.000. Adapun biaya renovasi dan dekorasi ruang sekolah minggu diperkirakan sebesar 10 juta rupiah. Dengan demikian masih diperlukan penggalangan dana sebesar 7.060.000 rupiah. Dan bagi Bapak Ibu atau Saudara yang berkerinduan untuk menjadi donatur, dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 16703 kali 3232765 atas nama Aleta Erlin Tamunu, atau melalui OVO atau GoPay di nomor 0897 830 2017, dan mohon untuk bukti transfer dikirim melalui WA GKI JP di nomor 0897 830 2017 atau dapat berhubungan langsung dengan Bendahara MPJ. Dan mulai minggu ini kotak pembangunan kembali diperuntukkan untuk perbaikan dan perawatan gedung gereja. Yang keempat, kotak persembahan bagian sebelah kiri jemaat khusus dipergunakan untuk perpuluhan, dan bagi jemaat yang ingin memberikan perpuluhan dapat memasukkan ke kotak tersebut di depan. Yang kelima, bagi jemaat yang ingin mengadakan ibadah syukur atau ibadah keluarga dapat menghubungi majelis jemaat. Yang terakhir, nomor 6, sakramen baptisan dilakukan setiap awal bulan. Jika ada jemaat yang ingin membaptiskan putra atau putrinya, dipersilakan mengambil form pendaftaran dan melengkapi administrasi karena akan diwartakan ke jemaat 2 minggu sebelumnya. Demikian warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita sudah berada di ujung ibadah kita pada pagi siang hari ini. Marilah kita tutup ibadah Prapaskah pertama ini dengan hidup bertekad terus di dalam iman secara bersama-sama dan terus memelihara kesehatian. Untuk itu kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian bagi Tuhan, sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti, sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan,
jemaat Tuhan di dalam damai sejahtera dari Tuhan Yesus dan terus saling memperhatikan satu dengan yang lain. Bersama dan sehati tetap bertumbuh di dalam iman pengenalan kepada Tuhan Yesus. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.